Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2, bertemu kembali bersama Miss dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Tema 2D, subtema 2, tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya kita terapkan di rumah, tetapi juga harus kita terapkan di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Bion dan teman-teman menyadari hal itu. Coba perhatikan gambar berikut ya. Apa yang dilakukan Bion dan teman-temannya? Apakah anak-anak setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Mengapa kita harus menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya? Sekarang coba anak-anak perhatikan percakapan ibu guru dan murid berikut ini. Anak-anak, kegiatan piket kelas akan dilaksanakan mulai pekan depan. Siswa yang bertugas piket diharapkan hadir sebelum waktu belajar. Baik Bu Guru, kami akan datang lebih awal dan melaksanakan tugas piket dengan baik. Kosakata baru. Piket kelas adalah kegiatan siswa membersihkan dan merapikan kelas mereka sendiri. Piket kelas biasanya dibentuk oleh masing-masing anggota kelasnya. Piket kelas terjadwal dan tersusun secara rapi. Sekolah sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi dan berkembang secara maksimal. Sekolah sehat merupakan suasana sekolah yang bersih, hijau, rindang, dan indah. Ini adalah bukti bahwa warga sekolah berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Yuk kita kenali lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah sehat memiliki berbagai macam tanaman di sekitar lingkungan sekolahnya. Mulai dari pohon yang rindang, berbagai macam bunga, dan lain-lain. Tersedia tempat sampah. Memiliki ruang kelas yang memadai, serta terdapat toilet dan sumber air bersih. Ciri-ciri kelas yang sehat. 1. Memiliki kelas dengan ukuran standar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu luas. Dan memiliki jumlah siswa yang sesuai dengan ukuran kelas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. 2. Perabotan kelas yang tertata rapi, seperti meja, kursi, papan tulis, lemari, dan lain-lain, semuanya ditata dengan rapi. 3. Memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Sirkulasi udara dan cahaya yang baik dapat membantu siswa belajar dengan nyaman. 4. Lantai dan ruangannya bersih. Tidak ada sampah yang berserakan ataupun kotoran di sekitar dinding ruangan. Berikut ini adalah contoh ruangan kelas di sekolah Global Madani yang cukup cahaya, rapi dan nyaman, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Sekolah Global Madani adalah sekolah sehat, memiliki berbagai tanaman rindang, memiliki sumber air, tersedia kotak sampah, dan memiliki ruang kelas yang memenuhi standar, cukup dan memadai. Lingkungan di sekitar sekolah Global Madani cukup luas dan banyak ditanami tumbuhan bersih dan asri. Ini adalah sekolah kita, sekolah sehat yang nyaman dan asri. Anak-anak berusahalah untuk selalu menjaga kebersihan di sekolah. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh kelas yang bersih dan rapi. Dan di sebelahnya adalah contoh gambar kelas yang kotor dan berantakan. Manakah ruangan kelas yang nyaman untuk belajar? Tentu saja ruangan kelas yang bersih dan rapi. Ruangan kelas yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami pelajaran tanpa adanya gangguan. Lalu, bagaimana jika kita belajar
di lingkungan sekolah atau kelas yang kotor dan berantakan, berikut ini adalah ciri-ciri lingkungan sekolah tak sehat. 1. Sampah berserakan di dalam dan di luar kelas. 2. Sirkulasi udara dan cahaya tidak baik, sehingga kelas akan terasa gelap dan sesak. 3. Gersang, tidak ada tumbuhan hijau. Lingkungan yang gersang akan menimbulkan ketidaknyamanan. 4. Tidak ada toilet dan sumber air. Jika di sekolah tidak memiliki toilet dan sumber air, maka akan menimbulkan kesulitan bagi seluruh warga sekolah. Coba anak-anak bayangkan jika kita belajar di kelas seperti ini. Apa yang anak-anak rasakan? Tentu saja tidak nyaman, terganggu, tidak enak dipandang, dan merasa risih. Lalu, bagaimana jika kita memiliki lingkungan sekolah seperti gambar berikut ini? Meskipun saat bermain tetap terasa menyenangkan, tetapi ada bahaya yang mengintai kita jika bermain di lingkungan yang kotor seperti ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar berikut ini, ada seorang anak yang sedang memakan buah pisang. Lalu, setelah memakan buah pisang, dia membuang kulit pisang sembarangan. Ternyata kulit pisang yang dibuang sembarangan dapat mencelakai teman yang lain. Jika terinjak, maka teman kita bisa terpeleset. Dan ini akan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Sekarang, anak-anak sudah tahu ya, mengapa kita harus menjaga kebersihan. Karena lingkungan yang kotor membuat kita tidak nyaman dan dapat menimbulkan bahaya. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut adalah contoh sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar. Terdapat ruang kelas yang kotor, sampah-sampah berserakan, kemudian ruang kelas yang gelap, kekurangan cahaya, lalu ruang kelas yang tidak memiliki dinding, bahkan ruang kelas yang memiliki langit-langit yang hampir rubuh. Kita patut bersyukur jika kita bisa bersekolah di sekolah yang bagus, dengan ruang kelas yang nyaman, sehingga kita bisa belajar dengan tenang. Anak-anak yang bersekolah pada sekolah seperti gambar berikut, mereka selalu memiliki rasa khawatir. Khawatir sewaktu-waktu hujan, maka mereka akan terkena air hujan. Khawatir jika sewaktu-waktu langit-langit di atap mereka rubuh menimpa mereka. Ingat, kita patut bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan untuk bersekolah di tempat yang nyaman. Alhamdulillah. Berikut adalah kosakata baru yang kita temukan pada pembelajaran kali ini. Ingat ya anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah kita, agar kita bisa belajar dan menuntut ilmu dengan nyaman, penuh konsentrasi tanpa gangguan, dan menjadi siswa yang cerdas, bermartabat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.